Oke, shalom Bapak Ibu. Masih semangat ya. Ya, meskipun kita duduk diiringi oleh gerimis yang dari atas. Ya, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan ya. Karena ada orang juga kalau kena gerimis langsung pulang demam ya. Biar Tuhan menolong kita, anak-anak kita diberikan kesehatan oleh Tuhan karena memang keadaan kita seperti itu. Dan kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah mati di kayu salib. Namun dia tidak mati untuk selamanya. Tetapi di hari yang ketiga, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Ya, tidak ada manusia manapun yang mati dan kemudian bangkit. Tidak ada. Kalau ada yang mati dan bangkit, kadang-kala mati, bangkit sebentar, kemudian mati lagi, Bapak Ibu. Ada juga orang yang mati apa? Mati suri ya, mati beberapa jam, ya, habis dia mati lagi, bangkit mati lagi. Tapi Yesus ketika dia mati, ketika dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa suatu saat kita akan mati, namun kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Seandainya dia mati dan kemudian tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Namun kita bersyukur dia bukan mati saja, tapi di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. 40 hari kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kita semua. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja sore hari ini membaca firman Tuhan. Bertepatan dengan hari perayaan Paskah pada sore hari ini, kita membuka Alkitab kita, membaca dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa baca dengan keras bagi kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo kembali membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Oke. Terima kasih Mama Iksan yang telah membacakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, tadi cerita menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika Yesus disalibkan, kemudian dia diturunkan dari atas salib dan kemudian dia dikuburkan. Bapak Ibu harus tahu bahwa kuburan di Israel itu berbeda dengan kuburan kita. Ya, kalau kuburan kita ya biasa ya, kita gali tanah terus kita tanam mayat di dalam tanah tersebut. Tapi orang Israel itu mereka tidak gali tanah. Ada batu yang besar mereka buat pahat seperti kamar-kamar. Disitulah mayat-mayatnya dimasukin di dalam ruang-ruang itu, Bapak Ibu. Dan kemudian pintunya itu ditutup dengan batu yang besar.
Jadi kapanpun mereka bisa melihat mayat itu ya, dengan menyingkirkan batu itu, mereka masuk melihat mayat itu. Ya, contohnya di Indonesia itu seperti di Toraja, ya. Toraja itu gunung-gunung itu batu-batu dipahat kemudian dimasukin mayat-mayat di sana. Nah, jadi tidak ditanam di tanah, Ibu ya. Nah, jadi pada waktu Yesus sebenarnya sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Tetapi murid-muridnya mereka lupa apa yang Yesus pesankan kepada mereka. Karena saking ketakutan, saking sedihnya mereka kehilangan Yesus, mereka pikir Yesus sudah pergi meninggalkan mereka. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia akan mati, namun dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun murid-muridnya karena ketakutan dan karena kesedihan, mereka lupa akan janji Tuhan kepada mereka. Ya. Tetapi ada beberapa wanita, mereka meminyaki mayat Yesus, dan besoknya mereka kepingin melihat mayat Yesus, karena mereka takut mungkin mayat Yesus bisa dicuri oleh orang lain. Ya. Nah, ketika mereka mau pergi ke kuburan, yang menjadi kekhawatiran mereka yang pertama adalah kira-kira siapa yang bisa menggulingkan batu yang besar itu. Itu kekhawatiran mereka dan ketakutan mereka, karena murid-murid yang lain, yang laki-laki itu nggak berani keluar karena mereka ketakutan ditangkap sama tentara Romawi. Jadi hanya perempuan yang mereka keluar. Namun mereka bimbang dan mereka khawatir, aduh kalau kita ke sana juga, kira-kira siapa yang bisa menggulingkan batu yang ada di kuburan itu, ya. Nah. Tetapi apa yang terjadi ya, ketika mereka sampai di sana, mereka kaget, ternyata batu yang besar itu ternyata sudah terguling. Dan ada seseorang yang berpakaian putih yang berkilau-kilauan menampakkan diri kepada mereka. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, dia tidak ada di sini. Ini tempat dia berbaring, tapi dia sudah bangkit dari kematian. Ternyata apa yang mereka khawatirkan, ternyata itu Tuhan sudah tahu kekhawatiran mereka. Jadi Bapak Ibu, kita pun juga kadang-kadang seperti itu ya. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mempercayai kuasa Tuhan, yang terjadi adalah kadang-kala kita khawatir ya. Kita khawatir dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kebangkitan Yesus melenyapkan kekhawatiran kita. Ya, dia yang mati dan kemudian bangkit dari kematian. Tidak ada manusia manapun yang mati kemudian bangkit. Kalau Lazarus pernah mati, namun dia mati karena dibangkitkan oleh Yesus. Dia memang hidup dan kemudian dia mati lagi, Bapak Ibu. Tapi Yesus, dia bangkit, tidak ada yang membangkitkan dia. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia Tuhan yang berkuasa atas kematian, sehingga kematian tidak bisa menahan dia di dalam alam maut, karena dia telah bangkit dan dia berkuasa atas kematian. Karena dia adalah Tuhan. Dia bukan sekedar seorang nabi, dia bukan sekedar seorang manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Ya. Ini memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Seandainya kita percaya kepada Yesus yang mati terus tidak bangkit, maka ya tidak ada gunanya kita percaya kepada dia, karena dia mati dan tidak bangkit-bangkit. Ya, dia seperti manusia biasa. Tapi kita bersyukur Yesus mati, namun dia bangkit dari kematian, memberikan kepada kita harapan yang baru. Ya, bahwa kita pun yang suatu saat akan mati, akan mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Yesus berkata, ya kalau Bapak Ibu biasa ikut pemakaman itu, ada pendeta bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan, walaupun ia sudah mati, ia akan bangkit. Ya, nah, artinya Bapak Ibu, kita yang mati di dalam Tuhan, mungkin saat ini tubuh kita akan menjadi tanah, tapi kita tahu bahwa suatu saat kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang ketika Yesus disalibkan, ternyata ada dua penjahat yang juga ikut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, nah, dua penjahat ini Bapak Ibu ada di sebelahnya mencemooh Yesus, menghina Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib. Ngapain engkau tersalib? Jadi penjahat ini sudah jahat, tapi dia tidak bertobat, malahan dia menghina Yesus. Tapi salah satu temannya di sebelahnya mengatakan, kamu tuh jangan ngomong seperti itu. Kita ini memang disalibkan karena memang kita ini orang jahat, kita layak dihukum mati. Tapi orang ini dia tidak pernah berbuat kejahatan. Ya. Makanya salah satu penjahat itu mengatakan bahwa jika engkau datang kedua kali untuk
jika engkau datang kedua kali, ingatlah akan Aku. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Bukan tahun besok baru engkau bersama-sama dengan Aku dalam Firdaus, tapi Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Apa itu Firdaus, Bapak Ibu? Firdaus adalah tempat sementara ketika kita meninggal, kita akan ditampung di Firdaus. Itu tempat surga sementara ya. Nanti ketika kita dihakimi, kita akan dipindahkan ke Yerusalem baru. Itu baru surga yang kekal. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, kita yang mati di dalam Tuhan, kita akan di Firdaus. Tapi itu tempat yang indah ya, tempat kita sudah berjumpa dengan Tuhan di sana. Namun sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kemudian kita diadili dan kita akan dipindahkan ke Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di luar Tuhan, ketika mati mereka tiba di namanya Hades. Tempat penyiksaan juga sementara. Di sana mereka disiksa sementara. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka akan diadili. Diadili untuk apa? Dibuang di dalam lautan api. Di lautan api, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan disiksa untuk selama-lamanya. Tapi kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Jadi hanya ada dua tempat yang tersedia. Ambil kesempatan itu dengan baik. Karena pilihan itu ada di pilihan kita itu ada di dalam pilihan kita sendiri ya. Di salib itu ada dua penjahat ya. Satu dia pilih untuk keraskan hati, untuk tidak mau bertobat, tapi salah satunya dia memilih untuk bertobat. Di akhir hidupnya dia memilih untuk bertobat dan berkata kepada Yesus, jika engkau datang kedua kalinya, ingatlah akan Aku. Dan Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Ya. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, topik kita pada sore hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Jadi ternyata kebangkitan Yesus itu memiliki kuasa yang sangat besar. Apa kuasanya Bapak Ibu? Ada 5 hal yang saya catat pada sore hari ini yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan terhadap kematian. Biasa yang kita takutkan dalam hidup ini adalah kematian. Yang pertama, ya wajar aja kita bilang, Tuhan kasih panjang umur. Kalau aku mati, anakku masih kecil. Kalau aku mati masih banyak lah yang belum diselesaikan gitu. Yang kedua adalah, ketakutan yang kedua adalah, kalau saya mati, kira-kira saya ini mau kemana? Itu yang menjadi ketakutan banyak orang. Ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mati hari ini, kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kalau ditanya, kamu mati, masuk neraka atau surga? Kurang tahu sih, nanti di atas berurusan, di atas katanya. Itu orang-orang yang ragu-ragu akan keselamatannya. Tapi ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan percaya kepadanya, ya, kita mati detik ini, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Roh kita nggak bergentayangan kemana-mana, jadi kuntilanak, jadi apa pocong kemana-mana Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Kita mati hari ini, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kematian orang percaya bukan merupakan sesuatu yang ditakutkan, karena kita hanya berpindah dari dunia ini, berpindah kepada kehidupan yang kekal. Ya. Kalau mau pilih mungkin ya, kalau kita di dunia ini ya banyak sekali beban ya. Mikirin makan setiap hari, mikirin utang, mikirin banyak sekali pergumulan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan ya, kita nggak mikirin itu. Kita mengatakan bahwa tidak ada air mata di surga, tidak ada lagi makan minum di surga, yang ada hanyalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Makanya orang Kristen itu kalau meninggal itu ada yang tertulis di kuburan itu RIP ya. Tahu kepanjangannya? Rest in peace. Beristirahatlah dengan damai. Kematian bagi orang percaya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kita sedang beristirahat sampai menantikan penghakiman ya, pengadilan Kristus untuk kita dipindahkan di dalam Yerusalem baru itu. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita punya pengharapan bahwa kita yang mati akan mengalami kebangkitan di dalam Yesus, karena Yesus sendiri telah mati namun Dia bangkit. Kalau andai kata Yesus mati itu sudah bangkit,
maka kita pun akan mati, nggak bangkit-bangkit. Tapi kita bersyukur, Yesus mati tapi dia bangkit. Sehingga kita pun yang percaya kepadanya, kita nggak percaya bahwa suatu saat kita akan mati, namun kita akan bangkit untuk bersama-sama dengan dia, Ibu ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hidup dan mati kita adalah milik Kristus, ya. Kita mati kita milik Kristus, kita hidup juga kita milik Kristus. Bahkan Paulus mengatakan bahwa hidup adalah sebuah anugerah dan mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena Yesus telah menjamin bahwa dia mati namun dia telah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa maut selama 3 hari, ya. Dia bangkit dari kematian. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus mati, ya, dia turun ke dunia orang mati, ya. Dia membawa kunci untuk membuka dunia orang mati ini, sehingga kunci maut ini dia buka, sehingga dia bangkit dari kematian, membebaskan kita yang berdosa, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya itu ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia mati dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, terjadi kegelapan yang dahsyat, bait Allah pecah, hancur, ya. Bahkan Alkitab bilang juga orang-orang yang mati dalam Tuhan kuburannya terbuka dan mereka diangkat hidup-hidup waktu kematian Tuhan Yesus. Ya. Alkitab mencatat itu kalau Bapak Ibu baca di di bacaan yang lain, ya, bahwa ketika Yesus bangkit kegelapan terjadi, ya. Para tentara mulai ketakutan. Sebelumnya mereka tuh olok-olok Yesus, ketika mereka lihat ketakutan, mereka melihat gempa bumi, mereka ketakutan. Dan mereka mengatakan sungguh ini adalah orang benar. Mereka menyesali perbuatannya karena mereka sudah menyalibkan Yesus. Tapi saya percaya Yesus sudah bilang seperti minggu lalu, 3 hari yang lalu, ya. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ketika gempa bumi, ketika kegelapan melanda, pada waktu itu, di situ mereka baru mengakui bahwa ternyata Yesus adalah orang benar. Oke, ya, yang kedua adalah kebangkitan Yesus melenyapkan kita terhadap ketakutan untuk memberitakan Injil. Jadi Tuhan mau supaya kita pun juga menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, ya. Kadang-kadang kita takut memberitakan Injil. Karena apa? Takut nyawa kita melayang, Ibu. Takut dimusuhi orang, ya. Kadang-kadang kita takut memberitakan Injil. Tapi Tuhan bilang bahwa kita nggak perlu takut kepada manusia yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang membunuh tubuh, jiwa dan roh. Kalau penjahat itu dia bisa bunuh tubuh kita aja, ya. Hanya tubuh kita yang dia bunuh, ya. Tapi jiwa dan roh kita nggak bisa dia bunuh. Hanya Tuhan yang bisa membunuh tubuh, jiwa dan roh. Makanya kita bilang bahwa jangan kita takut kepada orang yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang membunuh tubuh, jiwa dan roh. Jadi kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kita untuk memberitakan Injil. Mengapa murid-murid Yesus mereka begitu berani memberitakan Injil? Ketika mereka melihat waktu Yesus mati itu kan mereka lari, ya. Mereka kacau balau, mereka lari, mereka takut ditangkap, ya. Petrus pun kadang-kadang anak kecil tanya sama dia, kamu pasti murid Yesus? Petrus bilang, sorry saya nggak kenal Yesus, mungkin kamu salah orang. Ada yang lagi lari lagi menghindar lagi dia, ada yang ketemu lagi dia, jangan kamu lari, kamu ini murid Yesus, ini sudah saya nggak salah, ini kamu pasti murid Yesus. Kamu salah lihat, mungkin kamu salah lihat, itu orang lain, saya tidak kenal sama orang itu, Bapak Ibu. Ketika kali lagi dia menghindar lagi, ada yang bilang, kamu sudah ini nggak salah lagi, kamu pasti murid Yesus. Sorry kamu salah lihat, itu saya nggak kenal orang itu. Tiba-tiba ayam berkokok, ya. Pada Yesus sudah memperingatkan dia, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku selama tiga kali. Ketika ayam berkokok, Petrus teringat akan perkataan Yesus. Menangislah Petrus dengan sedihnya karena dia telah menyangkal Yesus. Tapi bedanya Petrus dengan Yudas itu, kalau Yudas itu langsung menjual Yesus, dia tidak menyesal, dia gantung diri, mati dia. Petrus, walaupun dia telah berdosa, namun dia masih minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni dia dan Tuhan memakai dia, ya. Jadi ya, Bapak Ibu tahu ketika Petrus mati itu, bagaimana cara Petrus mati? Ada yang tahu? Petrus itu mati, dia disalibkan juga. Tapi kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ketika dia ditangkap,
memberitakan Injil, dia ditangkap dan dia ingin disalibkan. Dia bilang, jangan salibkan saya, kepala ke atas. Karena Yesus telah salib itu, Yesus telah disalibkan kepala ke atas. Saya tidak layak sama seperti Yesus. Salibkan saya ke bawah ya, terbalik. Makanya Petrus disalibkan terbalik. Dan murid-murid yang lain, hanya ada 11 murid Yesus itu yang matinya sangat sadis. Ada yang digoreng, ada yang dikuliti, ada yang dilemparkan ke kandang singa, ada juga yang dirajam dengan batu, ya. Hanya Yohanes yang masih hidup sampai dia mati, walaupun Yohanes sudah digoreng, tapi dia masih selamat. Ya. Jadi mereka matinya sangat mengerikan. Ada Thomas, bukan Thomas ini. Thomas di India ditombak karena memberitakan Injil. Mereka mati karena Injil. Mereka enggak takut sedikit pun, karena mereka hanya takut kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur buat 12 murid ini. Mereka memberitakan Injil sampai mereka matinya sangat sadis. Mereka enggak takut. Karena mereka tahu tubuh mereka mungkin akan mati sadis, tapi roh mereka telah kembali bersama dengan Tuhan. Karena jasa mereka lah kita bisa mendengarkan Injil di tempat ini. Jadi itu Bapak Ibu ya, murid-murid Yesus, mereka mati sangat sadis. Mereka enggak takut karena memberitakan Injil, karena mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dan hidup di antara orang mati. Jadi mereka enggak takut mati. Nah, makanya Petrus bilang, saya tidak takut kepada kamu yang hanya membunuh tubuh, tapi saya takut kepada Tuhan yang membunuh tubuh, jiwa dan roh. Itu ya Bapak Ibu, kalau kita ada kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil, nggak usah takut. Ya. Karena Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, kebangkitan Yesus harusnya sudah membebaskan kita dari dosa di masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali ke cerita tadi, ketika Yesus bangkit, yang pertama Yesus katakan kepada wanita ini, beberapa wanita itu, panggillah Petrus ke sini gitu. Padahal Petrus ini sebenarnya masih ada rasa bersalah Bapak Ibu. Dia sebenarnya sudah kayak malu untuk berjumpa dengan Yesus, karena dia berpikir bahwa dia baru menyangkal Yesus. Makanya dia enggak datang di kuburan, dia mungkin mengurung diri. Tapi Yesus bilang, panggillah Petrus ke sini. Dan Petrus mungkin berpikir bahwa mungkin Tuhan enggak peduli dengan saya lagi. Kalau dia bangkit, seandainya dia bangkit, mungkin dia enggak peduli dengan saya. Saya sudah menyangkal dia, saya sudah berdosa telah menyangkal dia. Mungkin Tuhan enggak peduli dengan saya lagi. Dia mungkin menganggap saya ini murid yang paling pengkhianat gitu. Ya. Tapi ternyata Petrus adalah orang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Makanya ketika beberapa wanita yang berkata, Petrus, guru memanggil engkau. Petrus bilang, betulkah? Iya benar, guru memanggil engkau. Langsung lari Petrus. Kalau Bapak Ibu di film itu, lari Petrus, dia ngebut. Lari, masih subuh-subuh dia lari untuk berjumpa di kuburan itu. Dan ketika di kuburan ya memang batu sudah terbuka dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia bahwa Yesus telah bangkit. Dia berjumpa dengan Yesus, ya. Dan dia sudah diampuni. Yesus nggak mungkin ketemu Petrus. Petrus, kamu yang kemarin menyangkal aku, sekarang aku balas dendam sama kamu. Kamu rasain, sekarang saya sudah bangkit. Kamu mau kemana kamu? Tapi Yesus mengatakan bahwa Petrus, di atas batu karang inilah aku akan membangun gerejaku. Jadi Petrus itu berarti Petra. Petra itu artinya di atas batu karang yang teguh. Tuhan membangun gereja. Ya, banyak sekali yang nama Petrus di sini ya. Petu. Petrus atau Petra di atas batu karang itu Tuhan membangun gerejanya. Maka Petrus itu adalah paus yang pertama ya. Paus pertama itu Petrus. Dia pemimpin gereja sedunia pertama kali ya. Hanya seperti. Jadi paus di Katolik yang pertama itu Petrus Bapak Ibu ya. Ya. Karena Tuhan bilang bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus, meskipun Petrus telah berdosa kepada Tuhan, ternyata Tuhan melihat semangatnya, Tuhan melihat pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berubah total, dia tidak lagi menjadi orang yang penakut, tapi dia menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan memakai Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus berjalan dan setiap bayangan Petrus menyembuhkan banyak orang, Bapak Ibu ya. Petrus bahkan
pernah membangkitkan orang mati. Petrus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh buta. Tuhan memakai Petrus luar biasa. Meskipun Petrus adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus, namun Petrus mau bertobat sungguh-sungguh dan berubah sungguh-sungguh sehingga Tuhan memakai dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertepatan dengan perayaan Paskah pada sore hari ini Bapak Ibu. Mungkin engkau berkata, oh saya masa lalu saya penuh dengan dosa, hidup saya begitu jahat, hidup saya begitu jauh di hadapan Tuhan. Tapi melalui perayaan Paskah ini, datanglah seperti Petrus. Datanglah di kaki salib Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya mau berubah, saya mau menjadi orang baik. Jangan seperti Yudas, dia mengambil jalan pintas. Ketika dia menjual Yesus, sebenarnya kalau dia datang minta ampun, Tuhan mengampuni dia. Ketika dia menjual Yesus, kalau dia menyesal bukan bertobat, tapi dia menyesal pergi naik di atas sebuah pohon, ikat leher, terus buang diri dari atas, tergantung di tengah-tengah. Alkitab bilang Yudas tergantung sampai perutnya pecah karena membusuk itu ya di tengah itu. Jatuhlah dia, mayatnya menjadi terkutuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita adalah orang berdosa. Tapi pada perayaan Paskah ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang jahat kita rubah, kita meminta sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Pakai saja menjadi alat di tanganmu. Tuhan gak berkata kamu berdosa, saya gak bisa pakai kamu. Hanya orang suci yang saya pakai. Tidak. Tuhan memakai orang-orang yang mau bertobat, yang mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti Petrus ini Bapak Ibu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus ya. Kalau Bapak Ibu lihat di film itu, dia ketemu Yesus, dia gak bisa ngomong apa-apa. Air matanya mengalir. Dia menyesali semua yang telah dilakukan. Dan Tuhan melihat ketulusan dan pertobatan Petrus, dan Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan memakai dia menjadi rasul yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di momen Paskah ini kita mau bertobat sungguh-sungguh. Apa yang salah mungkin masa lalu hidup kita kayak Petrus, hidup kita kayak Yudas. Tapi di momen Paskah ini kita mau berkata, Tuhan ampuni saya, ini hidup saya, ini sisa hidup saya. Saya mungkin punya masa lalu yang jelek, tapi saya punya masa depan yang masih ada, yang Tuhan masih pakai. Petrus punya masa lalu jelek, ya, tapi Petrus masih punya masa depan. Kita juga di tempat ini punya masa lalu yang jelek. Bapak Ibu, saya juga masa lalu ya kacau balau Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Tuhan masih tangkap saya untuk sadar, untuk mengubah masa lalu menjadi lebih baik. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti bulu domba atau seperti salju. Jadi jangan pernah ragu akan pengampunan Tuhan. Kalau penjahat di atas salib itu dari lahir sampai hampir mau mati, itu dia penjahat kelas berat. Dia teroris, pembunuh, pencuri. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat, maka dia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bilang, hari ini engkau bersama-sama aku, dengan aku di dalam Firdaus. Kalau penjahat ini mengerikan Bapak Ibu ya. Sepanjang hidupnya dia buat jahat ya. Tapi untung di akhir hidupnya, beberapa menit dia mati, namun dia masih bertobat, dia diselamatkan. Tapi ada penjahat di sebelah yang lain ya, mengeraskan hati, dia mati. Ya, mereka dua ini sama-sama menemani Yesus di salib. Satu ke surga, satu ke neraka. Karena pilihan mereka sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, kita pasti nggak mungkin memilih untuk ke neraka. Kita pasti memilih untuk berjumpa bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ya, nah, kita lakukan adalah Bapak Ibu, kebangkitan Yesus melenyapkan kita daripada dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu bertobat kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan engkau sungguh-sungguh Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat adalah kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan kita untuk mengampuni orang lain. Oke, Bapak Ibu, poin yang keempat ini mungkin saya sudah bahas beberapa hari yang lalu ya, tentang pengampunan Bapak Ibu ya. Yesus telah mengampuni Petrus ya.
sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dulunya dia seorang penakut, tapi ketika dia diubah oleh Tuhan, dia menjadi rasul yang luar biasa, ya. Dulu dia seorang penakut, anak kecil tanya sama dia aja, kamu pasti murid Yesus. Dia ketakutan, waduh saya bisa ditangkap ini, saya tidak kenal Yesus. Tapi ketika dia berubah, dia berjanji sama Tuhan bahwa dia akan memakai hidupnya untuk Tuhan, ya. Alkitab mengatakan bahwa bahkan dia mati itu, dia bilang, aku malu kalau aku mati itu kepala ke atas, kaki ke bawah seperti Yesus. Salibkan saya terbalik. Petrus itu mati kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dia tidak takut mati, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni dia, Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, ya. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, salib Yesus itu akan menyelamatkan kita. Salib Yesus itu akan menyucikan kita. Salib Yesus itu akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru, ya. Oke, kita langsung aja yang kelima, ya. Ini anak-anak sudah bubar. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. 1 Korintus pasal 15 ayat 17, ya. Kita baca ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Tapi kita bersyukur, ya, Yesus itu bangkit dari kematian, sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Dia, ya, bahwa kita percaya kepada Dia yang hidup. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Allah yang mati, sama aja dengan kita percaya sama patung, ya, gitu ya. Oh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Apa yang sia-sia, Bapak Ibu? Yang pertama adalah pengharapan kita. Jadi kalau kita membutuhkan apa-apa, kita berharap Tuhan tolong saya. Tapi kalau Tuhan mati, kan nggak bangkit, ya percuma aja pengharapan kita. Nggak ada apa, nggak ada kuasanya. Betul. Tapi karena Dia hidup, ketika kita membutuhkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan masih ada harapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan masih menolong kita, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Yang berikut adalah karena Dia bangkit. Iran, ya. Hei, keluar. Keluar san. Tunggu dulu. Pan, keluar san. Mungkin Anda sekolah minggu udah dapat telur. Udah, saya umumkan tadi Sanda lihat bukan. Udah dibagi telur, jauh dulu, nanti baru bah. Telinga gak dengar itu yang dicubit on. Kasihan badan yang lain diganggu tuh, telinga aja. San, mana? Hei. Oke, kita lanjut aja ya, biar nggak membuang waktu, ya. Nah. Waktu adalah uang, time is money. Jadi ya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pengharapan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Andainya kalau Bapak Ibu Yesus tidak bangkit, kita doa mau 100 kali pun, ya tidak sia-sia, karena Dia telah mati dan tidak bangkit-bangkit. Siapa yang menjawab doa kita? Tapi kita bersyukur Dia telah mati dan Dia bangkit karena Dia hidup, sehingga ketika kita berdoa ada pertolongan di sana, ya. Kita berdoa, kita percaya ada pertolongan karena Dia hidup, ya. Kalau Yesus mati, Bapak Ibu, tidak bangkit, kita doa, nggak ada yang menjawab kita karena Dia mati.
Tapi sore hari ini kita percaya Yesus yang hidup itu, dia selalu mendengar doa kita. Dia tidak pernah menutup telinganya, dia tidak pernah menutup jalannya bagi kita, karena dia adalah Allah yang hidup, ya. Yang berikut adalah karena dia hidup, dia menepati janji-janjinya kepada kita, itu ya. Kalau seandainya Yesus berjanji dan kemudian Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah janji-janjinya yang kita harapkan, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, dia telah mati dan bangkit dari kematian, sehingga apa yang dia janjikan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Yesus mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu sampai selama-lamanya. Dan kita punya pengharapan itu karena kita tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup, mendengar doa-doa kita. Jadi ada beberapa kepercayaan yang mereka buat patung, ya. Mereka kemudian memberikan persembahan, kemudian berdoa, minta. Namanya patung, tidak ada yang bisa menjawab. Banyak sekali kepercayaan itu, ya. Ada berhala-berhala mereka buat di pohon-pohon, berhala mereka buat di batu-batu, di gunung-gunung, dan mereka berdoa setiap hari kepada berhala-berhala itu. Tapi tidak memberikan jawaban kepada mereka, karena berhala itu adalah berhala yang mati. Di Jepang, Bapak Ibu, orang Jepang itu mayoritas beragama Shinto. Mereka itu percaya kepada dewa matahari. Mereka tahu bahwa matahari itu memberi kehidupan. Jadi mereka percaya bahwa matahari itu berkuasa. Padahal itu pengajaran yang salah. Matahari itu hanya ciptaan dari Tuhan. Kita nggak menyembah matahari. Memang matahari itu memberikan kehidupan, yang memberikan sinar, memberikan kehidupan di bumi ini. Tapi siapa yang menciptakan matahari itu? Tuhanlah menciptakan matahari itu, sehingga Tuhanlah yang layak disembah, bukan matahari yang disembah. Tuhan yang menciptakan batu-batu, Tuhan yang menciptakan gunung-gunung. Jadi kita nggak perlu menyembah gunung-gunung, menyembah batu-batu, tapi kita hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberi kemenangan kepada kita semua. Ya, nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita orang-orang yang telah menang dari dosa. Kita orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam kekekalan karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kita pun suatu saat akan mati, namun kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati lagi. Dia akan hidup bersama-sama dengan aku. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini, ya. Sudah mau hujan, jadi saya percepat.